Halo, selamat datang kembali di Studio 89 ZY. Di video kali ini, kita akan belajar membuat mobil seperti ini ya. Jadi, mobilnya warna merah, kemudian ada bempernya, lampu, spion, kemudian roda seperti ini. Oke, ini ada tampil tampil depan, kemudian yang ini belakangnya. Oke, seperti ini. Kita membuat low polycar. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti dan simak terus video ini sampai habis. Jangan di-skip. Selamat mencoba. Ini adalah tampilan awal software Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.2. Versinya bisa dilihat sebelah kanan bawah. Selanjutnya untuk tampilan awal biasanya ada kubus kecil di sini di tengah-tengah. Kemudian di sini ada kameranya, di sini ada lightingnya. Ini ada keterangannya di sini. Kamera, light, kamera, lighting, cube. Nah ini sih. Oke, sekarang untuk objek yang kecil ini ya kita akan coba editing ya. Caranya pilih objeknya, klik kiri objeknya, atau teman-teman bisa juga lihat di sini screen cascade ya namanya ini. Ini dia akan muncul di sini. Nah seperti ini. Jadi ketika saya mengoperasikan mouse-nya, dia akan terrecord di sini. Oke, kita pilih objeknya, kemudian kita masuk di edit mode. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan garis bantu, memunculkan garis bantu. Caranya yaitu kita arahkan kursor kita pada tengah-tengah objek ya. Semisal di sini, kita tekan Ctrl R. Nah, sampai muncul garis kuning seperti ini. Atau di sini juga bisa, di sini juga bisa. Namun di sini saya akan menggunakan yang horizontal. Oke, klik seperti ini. Dua kali. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan face selection mode. Oke. Jadi di sini ada pilihannya ya. Di sini ada vertex, kemudian ada edge, kemudian ada face. Vertex itu berarti titik-titik ya. Sudut-sudut ini namanya vertex. Kemudian edge itu garis seperti ini namanya edge. Face berarti lembaran muka seperti ini. Oke, kita akan menggunakan face selection mode. Kita pilih seperti ini. Kemudian untuk face-nya ini kita akan perpanjang ya. Caranya yaitu tekan E atau extrude ya. Tekan E pada keyboard kita. Kemudian kita tinggal gerakan mouse kita. Oke, misal seperti ini. Jaraknya cukup ya. Oke, klik. Oke, selanjutnya yang belakang ini saya tambah sedikit aja. Tekan E, extrude, tambahkan sedikit. Oke, seperti ini. Klik kalau sudah. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan garis bantu di tengah-tengah sini ya. Caranya arahkan kursor kita pada tengah-tengah, kemudian Ctrl R. Oke, seperti ini. Klik dua kali. Oke, sekarang kita punya objek seperti ini. Selanjutnya, kita masih menggunakan Edge Selection Mode. Nah, kita pilih Edge ini. Oke, kemudian kita akan geser atau gerakan sudut ini ya searah sumbu Y. Oke, saya jelaskan dulu. Sumbu ini ada tiga di sini ya. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Atau bisa dilihat di sini. Sumbu X warna merah, sumbu Y warna hijau. Kemudian sumbu Z yang ke atas sumbu Z yang warna biru. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan grab atau geser, tekan G, kemudian Y. Jadi dia digeser searah sumbu Y. Oke, seperti ini cukup. Klik.
Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk di object mode. Oke, seperti ini ya. Kita akan menambahkan objek lagi, add mesh, kemudian cube. Kita menambahkan cube lagi. Ini kita geser saja, tekan G, tekan Y, gerakan mouse kita. Nah, seperti ini. Klik. Selanjutnya kita akan scale, tekan S, tekan Z. Jadi benda itu di scaling terhadap sumbu Z. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan scale lagi, tekan S, tekan Y, scaling terhadap sumbu Y. Seperti ini. Klik. Oke. Sekarang kita akan melihat viewpoint-nya ya. Viewpoint adalah cara pandang kita terhadap objek. Di sini kita bisa pilih view, kemudian viewpoint. Nah, viewpoint ini di sini ada viewpoint kamera, top, bottom, front, back, right, left. Berarti semisal top ya, top berarti dari atas. Ketika kita pilih top berarti kita akan melihat objek dari arah atas. Kemudian bottom dari bawah, dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Atau bisa juga di sini ada sebelah kanan ada numpad ya, atau angka yang bisa kita kan sebagai shortcut untuk pengganti viewpoint ini. Oke, semisal di sini tampilan depan ya, ini ada tulisannya front orthographic. Oke, tekan G, tekan Z, turunkan bawah seperti ini. Kemudian kita scaling lagi, SX ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam. Kita lihat tampilan kanan, di sini ada keterangannya. Tekan G, tekan Y. Oke, seperti ini. Dan kita scale lagi ya. Scale terhadap sumbu Y. Oke, seperti ini. Scale terhadap sumbu Z. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan ngedit untuk objek ini. Masuk di edit mode. Oke. Kemudian kita akan menambahkan garis bantu atau logat. Ctrl R. 1, 2. Oke, saya cukup segini. Oke, kemudian di sini saya pilih face selection mode. Oke, seperti ini. Kemudian kita tekan Alt E. Pilih extrude manifold. Oke, seperti ini. Klik kalau sudah. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan, kita posisikan di object mode lagi. Kita akan menambahkan, sorry, Shift A menambahkan objek lagi, cube. Ini cube-nya kita geser ke depan. Seperti ini. Kita scaling terhadap sumbu Z. Kemudian kita scaling terhadap sumbu Y. Kita scaling terhadap sumbu X. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat tampilan kanan. Tekan Y, tekan GY ya. Oke, seperti ini. Kita turunkan ke bawah. Oke, klik seperti ini. GY. Oke, seperti ini. Lihat tampilan depan. Kita geser searah sumbu X. Oke, seperti ini. Kita copy ya. Caranya yaitu Shift D. Shift D itu untuk mengcopy. Kemudian ini hasil kopiannya kita taruh. Semisal kita kunci di sumbu X ya. Tinggal kita gerakan seperti ini. Oke, klik seperti ini.
Oke, untuk objek ini kalau kita lihat scale-nya itu 0,0, ya. Kita akan apply scale, caranya Ctrl A, kemudian apply scale sehingga kembali ke 1. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan objek lagi, masuk di add mesh, kemudian saya akan menambahkan silinder. Oke, untuk silindernya kita coba geser, tekan G, tekan Y, geser searah sumbu Y. Oke, selanjutnya silinder ini kita akan rotasikan terhadap sumbu X, ya, yang mendatar ke sana, warna merah ini. Caranya yaitu tekan R, tekan X, kita rotasikan 90, ketik aja 90. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat tampilan depan, tekan angka 1, seperti ini. Kemudian kita scaling, ya, tekan S, kemudian gerakan mouse kita. Oke, seperti ini. Kemudian kita turunkan ke bawah, GZ. Kita gerakan ke samping, GX, ya, seperti ini. Oke, kita lihat. Oke, kita masukkan ke dalam sana. Tekan G, tekan Y. Oke, seperti ini. Klik kalau sudah. Oke, seperti ini lampunya. Selanjutnya kita coba edit, ya, lampunya, ya. Masuk di edit mode. Kemudian pilih face selection mode. Ini. Kemudian tekan I 2 kali. Oke, seperti ini. Klik, kemudian tekan E, masukkan ke dalam. Ini tekan E, tekan S. Oke, seperti ini. Tekan E, majukan seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita masuk di object mode dulu. Ini karena skalanya belum satu, kita satukan dulu. Ctrl A, apply scale. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan masuk di edit mode lagi, ya. Kita pilih edge, ya. Ini kita pilih melingkar, tekan Alt, kemudian klik. Nah, kita pilih semua. Kemudian Ctrl B. Kita akan menggunakan bevel, ya. Nah, Ctrl B ketika ditarik hasilnya begini. Tinggal teman-teman mainkan scrollnya. Kita scroll maju ke depan seperti ini. Tambahi untuk garis-garis melingkarnya. Oke, seperti ini. Sekarang kita masuk di object mode. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita lihat tampilan depan. Front orthographic, ya. Untuk objek ini kita pilih, kemudian kita copy, ya. Cara mengkopinya yaitu Shift D. Kemudian, nah ini sudah tercopy, sudah ada kopiannya. Tinggal kita akan taruh di lokasi mana. Semisal di sini, ya, kita lock saja sumbunya sumbu X, ya. Tekan X. Nah, tinggal kita taruh semisal di sini. Oke, seperti ini. Klik saja. Oke. Oke, sementara seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengcopy untuk taruh di belakang, ya. Kita lihat tampilan kanan, tekan angka 3, Shift D, Y. Oke, seperti ini. Kita lihat. Untuk objek ini, kita geser dulu ke arah sumbu X, ya. Oke, kita akan scale. Kita perpanjang. Caranya itu tekan S, tekan X, kita perpanjang seperti ini. Oke, saya cukup. Ini adalah bumpernya, ya. Tekan G, tekan Z, turunkan ke bawah sedikit. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita akan apply scale.
Oke, ini kita akan berikan bevel masuk di edit mode, Ctrl B. Oke, seperti ini. Klik. Oke, kita masukkan ke dalam. G, Y. Oke, seperti ini. Klik. Oke, kalau sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan berikan lampu yang di belakang ya. Shift D, Y. Seperti ini. Oke, kita lihat. Kita naikkan ke atas. GZ. Scale terhadap sumbu Z. Kecilkan. Oke, seperti ini. GX. Kita geser. Oke, seperti ini. Kemudian ini Shift D, X, kita geser seperti ini. Oke, sekarang seperti ini jadinya. Selanjutnya, kita lihat tampilan kanan. Untuk objek besar ini, kita akan editing dulu, masuk di edit mode. Kita pilih Edge Selection Mode. Oke, kita tampilan kanan. Tekan G, tekan Y. Oke, kita lihat dulu. Oke, seperti ini. Ketiga, ini sudah terpisah ya. Oke, oke kita ini dulu. Edit mode. Kita pilih face selection mode dulu. Tekan I. Oke, seperti ini. Kemudian tekan E. Oke, sepertinya ada yang double ya. Oke, Ctrl Z dulu. Oh iya, ternyata ada double, ada dua. Kita delete aja. Oke. Oke, sekarang harusnya sudah bisa. Face selection mode. Tekan I. Dua kali. Oke, seperti ini. Tekan E. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini kita coba untuk yang bagian sini, edge-nya, angka 3, tekan G, tekan Y. Oke, seperti ini. Oke, kita pilih face. Kalau memilih face lebih dari satu, harus tekan Shift, kemudian pilih objeknya. Oke, tekan I satu kali lagi. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Tinggal objek ini kita tekan E, kita tarik ke belakang ya, tarik masuk ya. Ini tekan E, kemudian tarik masuk seperti ini. Kemudian yang ini pilih, tekan E, kita masukkan seperti ini. Oke, oke selanjutnya kita ini edge ya. Oke, ini kita coba tekan G. Oke, seperti ini. GY ya. Oke, klik seperti ini. Oke, ini kita masukkan kembali G, Y.
Oke, selanjutnya ini bumpernya. Oke, kita rotasikan tekan R kan X ya. Oke, seperti ini. Biar ikut miring ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita belum membuat roda ya. Kita akan buat roda dulu. Shift A, mesh, kemudian silinder. Oke, silindernya kita geser ke X ya. Kita rotasikan terhadap sumbu Y, RY, ketikan 90. Oke, kemudian kita tekan angka 3, tampilan kanan. Kita scale, tekan S, seperti ini. Kita turunkan GZ, GY. Kita geser GY, seperti ini. Oke, nah ini kurang mundur ke sana ya. Tekan angka 1. Kita scale dulu. S, X ya. Oke, GX. Kita masukkan ke dalam seperti ini. Oke, kita lihat. Kita majukan GY. Kemudian kita copy Shift D, Y, taruh di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan copy Shift D, X ya. Kita taruh di sini. Oke, klik dulu. Oke, selanjutnya kita akan berikan lubang ya. Kita memakai add modifier, generate, kemudian boolean. Ini objeknya ini kita klik. Nah, kemudian kita apply. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah dia akan seperti ini. Akan berlubang. Oke, selanjutnya yang ini add modifier, boolean, ini objeknya, kemudian apply. Oke, ini kita delete saja. Sekarang yang bagian sini sama kayak tadi. Kemudian apply. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama, add modifier, boolean, objeknya yang untuk melubangi yang ini, kemudian kita apply. Oke, kita delete. Oke, seperti ini. Kita tampilan kanan. Oke, ini objek ini kita akan scale berkecil. Oke, seperti ini. Oke, untuk rodanya kita akan, sorry, rodanya ini kita akan editing ya. Masuk di edit mode. Kemudian kita pilih face selection mode. Oke, yang sini. Kemudian tekan I. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, rodanya seperti ini. Kemudian tekan E. Masuk ke dalam sedikit. Tekan S. Sorry. Tekan E, tekan S. Oke, seperti ini. Tekan E. Kemudian tekan S. Majukan seperti ini ya. Oke, kita lihat. Kemudian kita Ctrl B, kita bevelkan seperti ini. Oke, klik. Oke, selanjutnya yang ini ya.
Kita pilih Edge Selection Mode yang ini, ALT. Nah, oke. Kita akan coba grab ya. Tekan G, tekan X. Oke, seperti ini. Oke, masukkan dalam seperti ini. Oke, kita face selection mode. Kita pilih semua ini. Oke, pilih select. Oke, berarti kita pilih melingkar. Oke, selang dua ya. Oke, seperti ini. Kemudian tekan E. Oke, klik seperti ini. Oke, rodanya seperti ini sementara. Oke, selanjutnya kita tambah lagi untuk spion. Spion kita pakai ini ya. Shift D, X, seperti ini. Kita scaling lagi. Terlalu besar. SY. Oke, seperti ini. Klik. Scale terhadap sumbu Z. Kecilkan. Oke, kita Ctrl A. Replace scale. Oke, sudah seperti ini. Kita akan berikan ya seperti ini. Kita masuk di edit mode. Kita pilih edge. Sini sama sini satu. Ctrl B. Kita tarik. Oke, seperti ini. Klik. Selanjutnya bagian sini ya, sorry. Bagian sini kita lihat tampilan depan saja. Ini objek, sorry, untuk edge yang bagian sini tadi kita sudah pilih. Sekarang tinggal tekan G, tekan Z, kita tarik seperti ini. Oke, klik kalau sudah. Selanjutnya untuk yang ini, sorry, yang ini tekan G, tekan Z, naikkan sedikit. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih face selection mode yang ini. Kemudian tekan I. Oke, seperti ini. Tekan E ke dalam. Oke, klik seperti ini. Oke, kemudian kita masuk di object mode. Oke, seperti ini. Dan kita tahu bulan depan GZ naikkan ke atas seperti ini. GX. Oke, seperti ini ya. Kita kebelakangkan GY. Oke, GZ. Turunkan sedikit. Nah, ini posisinya masih terlalu horizon ya. Kita akan putar. Tekan R, tekan Z. Oke, seperti ini. Oke, oke, seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita akan memberikan pewarnaan ya. Ini kita pilih display in material preview mode. Kita akan memberikan pewarnaan. Kita pilih objek. Oh ya,
Sebelumnya, sorry, tampilan kanan dulu ya. Ini akan saya naikkan di atas garis lantai, garis Y. Caranya, kita pilih semua objeknya, tekan G, tekan Z, naikkan ke atas seperti ini. Oke, seperti ini. Klik kalau sudah. Ya, oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan berikan pewarnaan. Pilih objek yang akan diwarnai ya. Ini. Kemudian kita masuk di material. Nah, ini warnanya putih awalnya. Kita akan coba kasih warna merah. Ini metaliknya juga bisa diatur. Kemudian roughness-nya, tingkat mengkilapnya ya. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk objek pertama. Ini juga kita kasih warna merah. Oke, seperti ini. Oke, warna merah. Selanjutnya kita akan, oke, kacanya ini kita akan berikan warna tersendiri. Caranya masuk di edit mode. Kemudian kita pilih face-nya. Kita pilih tambah. Klik new. Kita cari untuk warna kacanya ya. Nah, semisal ini warnanya biru muda, kita assign. Oke, seperti ini. Metaliknya bisa ditambahi. Atau roughness-nya. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah punya dua warna. Oke, yang sini kita pilih semua dulu. Oke ya, seperti ini. Selanjutnya kita pilih warna yang ini, assign. Oke. Kemudian yang untuk kaca ini, sorry, kita masuk di object mode dulu. Kita pilih yang spion. Yang di spion ini kita masuk di edit mode ya. Posisikan di face selection mode. Ini pilih face-nya. Kita pilih material ini. Oke, sorry. Kita balikan lagi. Roll set. Kita tambah saja di sini biru ya. Oke, seperti ini. Oke, assign. Oke. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan warna untuk roda. Oke, roda ini saya pilih new, kemudian kita warna hitam. Misal metaliknya tambahi, roughness-nya bisa tambah juga. Oke, seperti ini. Klik. Kemudian variasinya kita berikan warna lagi. Masuk di edit mode. Kita pilih face selection mode. Kita pilih face-nya. Misal ini ya. Seperti ini. Kemudian di sini kita tambah new. Nah, sekarang ini adalah warnanya bebas. Mau warna apa? Semisal di sini adalah warna hijau. Metaliknya bisa ditambahi. Roughness-nya. Oke, kemudian assign. Oke, kita tambah satu lagi ke warna putih ya. Kita pilih yang ini. Oke, kemudian assign. Oke, sekarang warnanya seperti ini. Oke, rodanya kita sudah jadi.
Oke, mungkin untuk roda ini kita pilih face ini ya. Ctrl B. Oke, seperti ini. Oke, biar tidak terlalu kotak sekali. Oke, seperti ini. Kita lihat tampilan kanan. Untuk roda ini saya akan copy Shift D, Y. Oke, saya taruh di sini. Oke, klik seperti ini. Selanjutnya, saya akan pilih dua rodanya. Kemudian tampilan depan, saya akan mengcopy ya, Shift D, X. Oke, saya bawa ke sini. Oke, klik. Namun di sini terbalik ya. Berarti kita akan rotasi, tekan R, tekan Z, 180 derajat. Oke, seperti ini. Oke, ini kurang masuk sedikit ya. Oke, tekan G, tekan X. Masukkan seperti ini. Oke, kita lihat. Oke, selanjutnya ini kita akan berikan warna ya. Kita masuk di edit mode, face selection mode, tekan I. Oke, seperti ini. Oke, sorry. Kita Ctrl Z dulu, Ctrl A scale ya. Oke, coba lihat. 3 ini kurang miring ya. Tekan R, tekan Z, kita miringkan, sorry. R. Oke, seperti ini. Ini kita delete dulu. Kita berikan warna di sini. Masuk di edit mode, face, tekan I. Oke, seperti ini. Dan tekan E, masukkan ke dalam. Oke, seperti ini. Masih di face selection mode ya. Kita pilih face ini. Face bagian sini. Untuk memilih face lebih dari satu, agar teman-teman bisa menekan shift ya. Dan new, kita akan berikan warna biru. Oke, biru seperti ini. Metaliknya kita tambah. Roughness-nya kita kurangi. Oke, assign. Oke. Namun yang di sini kita akan berikan warna new, warna kuning ya. Metaliknya kita tambah. Roughness-nya kita kurangi. Oke, assign. Assign, oke, seperti ini. Oke, ini kita copy ya, shift. Sorry, 3, Ctrl 3, Shift D, X ya. Kita taruh di sini. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk ini kita akan copy saja. Oke, seperti ini. Ctrl L, link material. Nah, sekarang dia warnanya hitam. Oke, selanjutnya untuk bumper depan kita akan berikan warna hitam juga. Link material. Oke.
Untuk yang ini kita kasih warna biru, namun metaliknya kita tambah, rock rose-nya kita kurangi. Oke, seperti ini. Pilih objek yang akan diwarnai, pilih untuk pewarna, Ctrl L, link material. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita akan berikan warna dulu. Ctrl L, link material warna hitam. Oke, ini Ctrl L, link material warna hitam. Oke, terus kemudian untuk eh yang ini kita masuk di edit mode. Untuk warna yang sini saya akan berikan warna tambahan ya. Ini kita plus new. Sini saya akan berikan warna kuning. Kita tambah roughness-nya. Oke, klik assign. Oke, seperti apa? Oke, roughness-nya terlalu ini ya. Oke, seperti ini aja. Oke, cukup. Oke, ini kita delete saja. Kita copy dari sini. Kita copy. Caranya adalah Shift D, X, taruh di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan berikan, nah spionnya masih kurang satu ya. Spion ini kita akan copy, sorry, kita akan mirror ya. Kita masuk kita pilih objek yang akan kita mirror, kemudian pilih modifier, add modifier, kita cari mirror. Mirror, klik mirror ini. Kemudian untuk objek ini kita pilih yang ini. Klik, oke sekarang sudah termirror. Kita tinggal apply, dan ini hasilnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan berikan lantainya. Add mesh plan. Kita tarik saja. Oke, tarik seperti ini. Kemudian lantainya ini saya akan berikan material root. Oke, jalannya seperti apa? Misal ini saja. Klik sini. Oke, sementara proses downloading. Oke, ini kurang naik sedikit ya. Oke, kita blok dulu. Tekan G, tekan Z, naikkan ke atas. Seperti ini. Kemudian ini kita pakai UV editing. Tekan U, unwrap. Oke, seperti ini. Dan A, kita scale. Oke, seperti ini saja cukup. Kemudian klik kanan, join area, kita hilangkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita atur kamera. Oke, seperti ini kita lock kameranya.
Oke, oke mungkin kita gini aja. Untuk objek ini kita copy. Namun sebelumnya, ntar kita akan, sorry, kita join aja. Ctrl C, nggak bisa ya. Kita join aja. Oke, semua sudah terjoin harusnya. Oh, belum ternyata. Oke, kita jadikan satu saja. Oke, ini Ctrl P, objek. Oke, ini masih ada yang tertinggal ya. Oke, ini kita tambahi. Ctrl P, objek. Oke, kita akan copy, Shift D. Berarti untuk mengkopinya dia harus semuanya ke blok. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita klik, tekan R, tekan Z. Kita rotasikan. Oke, seperti ini. Oke, X. Kita pepetkan seperti ini. Oke, kita lihat. Kita rotasikan. Oke, klik seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita masuk di render view. Kita akan atur untuk pencahayaannya. Kita cari untuk lightingnya. Coba lightingnya di sini. Oke, kita coba sun terlalu strength atau bisa ini Shift V sini ya. Coba kita atur. Oke, seperti ini. Oke, kita atur lagi untuk pencahayaan. Kita tambahi Shift A, lighting. Naikkan ke atas.
Ya, kita perbesar. Oke, seperti ini. Powernya kita tambahi semisal 2000. Atau 1000 dulu lah, 1000. Oke, seperti ini. Shift D, X. Seperti ini. Lihat. Oke, seperti ini. Powernya masih terlalu besar. Oke, 400. Kita lihat. Oke, agak silau. Oke, kita geser ke sana. Oke, kita atur sedemikian rupa. Oke, kita lagi mengatur untuk posisinya. Oke, misal begini aja. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita render aja. Kita render, kita buat pakai device di GPU compute. Ini kita kasih 100, 100. Oke, selanjutnya kita coba render. Render image. Oke, tunggu hingga proses rendernya selesai. Oke, dan ini adalah hasil rendernya seperti ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba.